kita perhatikan bahwa sinyal FM di sini kita nyatakan dengan SIT yang dinyatakan oleh persamaan A cos omega T plus K integral dari sinyal pemodulator ya M lambda D lambda gitu ya, dinyatakan seperti ini. Ini adalah sinyal input di demodulatornya. Dia masuk ke filter carrier. Nah, SI dan S1 sebenarnya kita asumsikan bahwa dia adalah satu sinyal yang sama karena sebenarnya hanya membatasi range-nya kan ya. Dan itu SI dan S1 kalau misalkan di sini kalian perhatikan ini adalah SI ya, ini SI, maka ini adalah S1. Dan output dari limiter itu dinyatakan dengan S1 aksen. S1 aksen ini sebenarnya tujuan dari limiter adalah membatasi amplitude sinyal dari FM-nya. Dengan kata lain sebenarnya tidak akan mengubah range frekuensi ya. Otomatis kita asumsikan di sini sinyal S1 aksennya itu akan sama dengan S1 atau SI gitu ya. Persamaan sinyal masih seperti ini. Kemudian bagian dari blok demodulator itu dari limiter masuk ke diferensiator. Dari diferensiator, sinyal S1 aksen akan kita diferensiasikan. Ya. Secara matematis kita nyatakan persamaan S2 yang merupakan output dari diferensiatornya menjadi seperti ini persamaannya. Bahwa sinyal S1 aksen diturunkan terhadap variabel T. Kalau kita punya A cos omega C T plus K integral M lambda D lambda untuk selang dari minus T hingga sampai T, maka sebenarnya di sini bisa kita dapatkan bahwa hasil diferensiasinya adalah yang ada komponen T adalah di dalam cos kan ya. Nah, ini kalau kita turunkan maka kita punya omega C plus K. Ini ada komponen T-nya, maka dia adalah KMT. Ya. Turunan dari cos adalah sin. Sehingga didapatlah di sini A, konstanta yang di depan, dikalikan dengan omega C plus KMT sin omega C T plus K integral dari M lambda D lambda. Dari diferensiator, dia masuk ke data terselubung. Masih ingat ya, tujuannya dari data terselubung adalah sebenarnya mengambil komponen informasinya saja, sinyal pemodulasinya. Tadi kita dapatkan dari diferensiator, kita dapatkan A omega C plus K MT. Sehingga kita akan dapatkan yang ini. Kita ngambil komponen ininya saja. Sederhananya seperti itu. A omega C plus KMT. Dan ini output dari data terselubung kita nyatakan dengan S3T. Baru masuk kemudian baseband filter dan DC blocking sebenarnya ya. Harusnya ada DC blocking untuk menghilangkan komponen yang ini. Baru kita dapatkan nanti hanya komponen A, K, MT ya. Jadi ada kan bagian dari demodulator tuh limiter, diferensiator, data terselubung dan DC blockingnya. DC blocking itu untuk mengambil bagian ininya. A omega C. Sehingga kita akan dapatkan AKMT. Baru masuk ke filter base. Ini ya baseband ya, ngambil ininya saja. Nah, output kalau misalkan sinyal outputnya S0T sebagai output demodulator dinyatakan dengan persamaan AKMT, maka daya sinyalnya bisa kita nyatakan dengan A kuadrat K kuadrat dari rata-rata daya dari sinyal MT-nya, gitu ya. Nah, tadi kita dapat daya sinyal output
sinyal FM-nya ya di titik output demodulator. Sekarang bagaimana menghitung daya noise-nya. Di sini dikatakan bahwa kalau misalkan seperti halnya ini AM ya, bahwa daya noise yang kita modelkan pada sistem komunikasi itu adalah noise AWGN. Dia punya sifat aditif yang bersifat menambahkan, Gaussian, berarti noise-nya terdistribusi Gaussian, dan disebut juga sebagai white noise karena dia punya rapat spektral daya yang tersebar di semua rentang frekuensi dengan besaran yang sama. Nah, dengan mengasumsikan bahwa sinyal FM dan sinyal noise yang dilewatkan pada carrier filter IF ya, yang ini akan membatasi daerah sinyal noise-nya, maka output dari filter IF ya, atau kita sebut di sini V1 ya, dinyatakan sebagai atau kita sebut sebagai sinyal input limiter ya, dinyatakan dengan superposisi dari sinyal FM dan noise. Ini sinyal FM-nya dan ini sinyal noise-nya. Jadi persamaan sinyal noise-nya mirip ketika kita bahas noise di ini ya, di AM kemarin ya, persamaan sinyalnya setelah dia dilewatkan di carrier filter, persamaannya kita nyatakan seperti ini. Ya. Kalau kembali ya sama ini bisa kalian baca lengkapnya, bisa di Top Ceiling, bisa di Bernard Sklar, bisa di Simon Haykin. Kalau pengen baca di buku textbooknya akan lebih lengkap, mungkin bisa digali di sana gitu ya. Nah, untuk menghitung daya noise di sini kita dari persamaan V1 ya, kita akan mengabaikan komponen MT di sini. Jadi kita hanya akan mempertimbangkan A cos omega CT dan komponen noise-nya. Ya, sehingga di sini kita nyatakan bahwa V1 ini sebenarnya adalah A cos omega CT ditambah NC cos omega CT dan NS sin omega CT. Dapat seperti ini. Atau kita tulis ulang, dia menjadi seperti ini persamaannya. Nah, komponen cos dan sin sebenarnya itu akan membentuk suatu resultan vektor gitu ya. Dan vektor bahwa theta di sini atau kita nyatakan dengan omega CT sebenarnya kombinasi dari omega CT ya. Di sini cos omega CT dan sin omega CT, NS dan A plus NT ini membentuk resultan vektor. Ini adalah komponen A. Maaf. Ini A-nya. Ini NCT. Dan ini adalah NS. Ini adalah vektor resultannya, gitu ya, penggabungannya seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita nyatakan seperti ini, persamaan yang tadi kita nyatakan bahwa V1 adalah A plus NC cos omega CT minus NS sin omega CT, bisa kita nyatakan persamaannya sebagai RT cos omega CT plus theta. Ya. Karena ini sudut fasanya kan sama-sama di omega CT ya. Dia akan membentuk sudut theta kombinasinya. Di mana resultan RT tadi sebenarnya bisa kita cari dengan mengkuadratkan komponen cos omega CT dan komponen sin omega CT-nya. Cos tadi nilainya adalah A plus NC T, sedangkan untuk yang sin komponennya adalah NST. Sehingga resultan RT-nya seperti ini. Sedangkan tetanya sendiri bisa kita ukur dengan melakukan arcus tangen gitu ya. Dari NST dibagi dengan A plus NCT.
saat apa namanya? Saat sinyal yang sama tadi ya, di sini kan dinyatakan V1 ya, V1. V1T ini masuk ke blok pertama yaitu limiter. Limiter tadi tujuannya adalah level tegangan atau level amplituda gitu ya, level amplituda sinyal FM-nya itu tidak berfluktuasi. Karena dia akan membatasi di rentang A. Sehingga di sini sebenarnya variasi amplitudanya bisa diabaikan. Jadi kita nyatakan tadi yang V1 nyatakan dengan RT cos omega CT plus theta itu bisa kita tulis ulang menjadi A cos omega CT plus theta. Karena sebenarnya sinyal FM-nya itu dalam rentang A ya, amplitudenya. Nah, punya sinyal keluaran limiter. Ini adalah sinyal keluaran limiternya. Kalau kita asumsikan bahwa sinyal FM tadi di input penerima gitu ya memiliki nilai SNR atau perbandingan daya sinyal terhadap daya noisnya sangat tinggi, yang berarti di sini kita akan menyatakan bahwa komponen NCT ini jauh lebih kecil dibanding A. Dan komponen dari NST juga lebih kecil dari A. Karena apa tadi ya? Kita nyatakan bahwa SNR-nya sangat tinggi. Kalau kita nulisnya SNR begini, ini berarti SNR-nya tinggi. Pokoknya tinggi. Daya sinyalnya lebih tinggi. Sinyalnya tadi ditentukan dari komponen A kan ya. Noise itu dari NCT dan NST. Sehingga kalau misalkan kita tadi mengatakan bahwa theta itu adalah arkes tangen gitu ya, dari NST dibagi dengan A plus NCT gitu ya. Maka ini sebenarnya komponen yang ini bisa kita abaikan yang NCT-nya, sehingga dia akan mendekati theta-nya itu akan sama dengan NST dibagi dengan A saja. Atau kita bisa mengasumsikan bahwa tangan theta ini akan sama dengan theta ya, untuk theta yang kecil sekali gitu ya. Bisa kita tuliskan di sini theta-nya adalah NST dibagi dengan A. Sinyal ini sehabis dari masuk ke limiter tadi ya, kan dia masuk ke diferensiator, bahwa sinyal ini akan kita diferensiasi. Kita akan dapatkan sebenarnya komponen dari sinyal plus noise tadi ada di sini dinyatakan dengan V2 yang output diferensiatornya menjadi minus A omega C plus NST per A-nya diturunkan terhadap TT ya, kali sin omega CT plus NST per A. Nah, ini output diferensiatornya. Masuk ke detektor selubung. Yang diambil hanya bagian selubung atasnya aja gitu ya, komponen di sininya yang diambil. Dapat ini. Kemudian dari detektor selubung masuk ke DC blocking. Berarti dia akan mengabaikan yang komponen statisnya. Nah, statisnya yang mana? Yang ini. Ini diabaikan sehingga output dari DC blocking ya, output datanya ini adalah bagian D NST per DT ya. Jadi hanya komponen sinyal noise NST yang diturunkan terhadap waktu. Itu ceritanya panjang ya untuk mencari noise ya. Nah, di slide ini kita bisa lihat bahwa sinyal noise NST itu memiliki power spectral density eta gitu ya.
dengan range frekuensi itu dari range frekuensinya lebih kecil sama dengan B/2. Kemudian proses diferensiasi dapat dinyatakan dengan melewatkan sinyal NST pada blok yang memiliki fungsi transfer H sama dengan J omega. Gitu, ini prosesnya. Ini blok diferensiatornya. Nah, maka output dari diferensiator sebenarnya secara umum bisa kita nyatakan kalau apa namanya noise ya, untuk noise itu tidak lagi respon frekuensi. Kalau misalkan kita kan sering menyatakan ya persamaan sinyal ya, seperti ini HT, kemudian ini XT, ini YT ya. Maka ini kalau kita nyatakan dalam domain frekuensi, respon frekuensi dari XF, ini respon kanalnya HF, kemudian ini adalah YF. Saya nyatakan bahwa YF-nya itu sama dengan XF kali HF. Tapi untuk kasus sinyal random, ya, yang kita lihat adalah rapat spektral dayanya. Sehingga yang kita lihat di sini, rapat spektral daya di titik output, ya, kalau ini adalah H omega, gitu ya. Ini adalah SN0, dan ini adalah SNI, ya. Maka di sini kita akan nyatakan bahwa SN0 atau rapat spektral daya di titik output sistem itu sebenarnya adalah respon fungsi transfer dari kanalnya atau respon kanalnya dikuadratkan dikalikan dengan rapat spektral daya sinyal randomnya, ya, seperti itu. Dalam hal ini kalau kita bahas adalah sinyal noise, maka kita dapatkan di sini. Ya, di sini kalau fungsi transfernya adalah J omega, maka mutlak kuadratnya kita dapatkan adalah omega kuadrat. Dan rapat spektral daya sinyal NST itu adalah eta di sini. Maka kita tinggal didapatkan bahwa Sn di titik output adalah omega kuadrat eta atau 4pi kuadrat F kuadrat eta. Nah, nih. Ya. Ini gambarannya. Bahwa sinyal noise tadi dari minus B/2 sampai B/2 ya. Mutlaknya gitu ya. Ini rentangnya. Kemudian sinyal ini nanti dari keluaran diferensiator masuk ke mana tadi, ke data terselubung kan ke filter gitu ya. Filter basebandnya yang diambil adalah dengan rentang minus FM sampai FM. Jadi yang dilewatkan hanya komponen ini saja. Ada ya. Kalau punya rapat spektral daya noise-nya adalah ini, dan diketahui kita punya rentangnya dari minus FM sampai FM, maka tinggal masukkan saja. Kita dapatlah daya noise, itu besarnya adalah 8/3 pi kuadrat eta FM pangkat 3. Eta itu adalah rapat daya noise ya besarannya. FM di sini adalah filter basebandnya, besaran akhirnya berapa gitu ya. Sehingga dari sini sebenarnya bisa kita peroleh bahwa kinerja sinyal kinerja sistem FM-nya tanpa mempertimbangkan di pradetnya, pradeteksinya, kita akan dapatkan S0-nya tadi, ya. Daya sinyal FM di titik output demodulator itu adalah A kuadrat K kuadrat M kuadrat T, ya. Dan N0-nya, daya noise-nya dinyatakan dengan 8/3 pi kuadrat eta FM pangkat
3. Atau bisa kita tuliskan sebenarnya sebagai ini. Ya. 3/4 pi kuadrat K kuadrat dari rata-rata dari sinyal pemodulasinya dibagi dengan Fm kuadrat. Di sini ada A kuadrat per 2 eta Fm. Nah, kenapa ditulisnya terpisah-terpisah seperti ini? Ini untuk memudahkan nantinya ya. Ini bisa kita anggap sebagai sinyal inputnya. Ya. Kemudian nanti kita lihat untuk yang sinusoidal tunggal. Mohon maaf, ini nggak begitu terbaca yang bagian sini ya, bagian kiri atasnya. Bahwa dengan mengasumsikan bahwa kalau misalkan tadi kita asumsikan sinyal pemodulasinya merupakan sinyal sinusoidal, ya, dan dia menyebabkan adanya deviasi frekuensi sebesar delta F, maka sinyal input itu bisa kita nyatakan dengan A cos 2pi FCT plus delta F dibagi Fm sin 2pi FMT. Ya. Nah, setelah melewati limiter, kemudian masuk ke diferensiasi, maka kita akan dapatkan komponennya itu nanti untuk yang K kali MT, ya, itu kita akan dapatkan komponennya adalah ini. 2pi delta F cos 2pi FMT. Kan tadi persamaan sinyalnya, sinyal FM-nya kalau misalkan kita pakai awal ya, SF A cos omega CT plus K MT, ya kan? Jadi kita dapatkan di sini nanti kalau misalkan diturunkan terhadap dt, kita akan dapatkan di sini A kali omega C plus KM T kali sin, ya, cos omega CT plus K integral, tadi tulisnya M lambda sih ya, D lambda. Nah, kalau misalkan sinyalnya seperti ini, maka sebenarnya kita akan punya hal yang sama, gitu ya. Kalau ini saya turunkan terhadap dt, maka saya akan dapatkan A 2pi Fc, ya, plus delta F Fm kali 2pi Fm kali cos 2pi Fm T. Ya. Nah, yang ini A kali ini sebenarnya adalah A kali omega CT. A dikalikan MT, maka sebenarnya A kali yang ini. Ini ya, maaf, ini. Baru bisa dikali dengan ya, di sini kita akan dapatkan bahwa komponennya sebenarnya adalah untuk yang K kali MT itu sebenarnya adalah 2pi delta F, ya, ini coret kan? 2pi delta F. Ya, bisa kita dapatkan kalau misalkan ini mencari K kuadrat M kuadrat M T, maka kita dapatkan di sini 4pi kuadrat delta F kuadrat per 2. Maka kita dapatkan di sini besarnya adalah 2pi kuadrat delta F kuadrat. Nah, ini tinggal menggantikan tadi, ya, persamaan yang tadi. Kalau tadi kita dapatkan bahwa S to N di titik output demodulator itu adalah 3/4pi kuadrat K kuadrat M kuadrat T dibagikan Fm kuadrat dikali A kuadrat per 2 eta Fm. Oke. Maka ini tinggal menggantikan saja. Kalau misalkan sinyal pemodulasi kita adalah sinyal sinusoidal, maka kita bisa menuliskan bahwa di titik output besaran
S2N-nya dinyatakan dengan 3/4 pi kuadrat 2pi kuadrat dikalikan delta F kuadrat dibagi Fm kuadrat A kuadrat per 2 per eta Fm. Nah, sinyal carrier ya, itu kan sebenarnya adalah A cos 2pi FCT atau sinyal Fm awal ya. Ini adalah seperti ini. Inputnya. SI-nya adalah ini. Sehingga dayanya sebenarnya adalah A kuadrat per 2. Ini kita ganti sebagai SI. Komponen 2pi kuadrat dengan 4pi kuadrat bisa kita jadikan 2 di sini. Kemudian delta F dibagi Fm. Yang dikuadratkan sebenarnya bisa kita ganti sebagai indeks modulasi beta. Ya. Jadi dapatlah S2N di sisi output demodulator, kita pakai persamaannya adalah seperti ini. Nanti kalau yang di soal-soal, kalian tinggal pakainya persamaannya ini aja untuk mencari S2N di output demodulator Fm. Ya. 3/2 beta kuadrat SI dibagi eta Fm. Nah, kalau di pengirimnya mempertimbangkan faktor perbaikan, dia memberikan preempasis, kemudian maka di penerima juga diempasis ya. Ada faktor perbaikan di sebenarnya salah. Ini faktor perbaikan. Nah, faktor perbaikan, maka S2N-nya ini akan dikalikan dengan faktor perbaikan yang diberikan. Ya, faktor perbaikan ini besarnya adalah pi per 6 bandwidth LPF dibagi dengan Fx. Nah, ini frekuensi cut-off-nya adalah 2,1 kHz. Sudah. Untuk materi Fm sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau dibahas? Ingin didiskusikan? Hari ini selain masuk ke FM, maka kita akan review ya. Kalau misalkan kalian punya soal-soal yang belum dipahami terkait materi kita ya, dari awal sampai akhir, maka kita bahasnya sekarang. Tadi saya mau pengen ada kuis, tapi Bu nggak sempat kekejar gitu ya materinya. Silakan, saya persilakan kalau memang ada yang ingin dibahas sebelum kita masuk ke contoh soal. Ada? Belum, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Baik, kita lanjut ya kalau gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal bertahun-tahun yang lalu. Ngambilnya saya ngambil tahun-tahun yang lalu gitu ya. Udah lama sekali. Jadi di sini ada penerima meliputi, kalau kalian perhatikan di sini gambarnya dari antena gitu ya, dari antena kemudian masuk ke penguat pradeteksi. Penguat pradeteksinya dinyatakan dengan penguat RF, kemudian masuk ke mixer, masuk ke penguat IF. Cuman di sini langsung dalam satu blok besar gitu ya. Ini adalah penguat pradeteksi. Baru kemudian dia masuk ke demodulator FM. Kita nggak bahas lagi di demodulatornya tuh ada limiter, ada diferensiator, ada data selubung dan DC blocking gitu ya. Tapi langsung demodulator FM aja pokoknya. Kemudian di sini informasi yang diberikan juga di sistem bahwa rapat spektral daya noise ekivalen ya yang masuk ke sistem sudah mempertimbangkan thermal noise-nya antena dan juga thermal noise ekivalen sistem. Ekivalen sistemnya berarti kan ada penguat RF dan mixer penguat IF ya, itu udah total bahwa rapat spektral dayanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 19 watt per hertz. Nah, di sini masukkan sistem adalah
masukan dari penguat RF. Jadi yang masuk SIN di sini nyatakan dengan yang masuk ke penguat RF ya. Dan keluaran sistem itu adalah keluaran dari filter baseband di titik A. Jadi kalau misalkan kita perhatikan blok sistem ini menginformasikan bahwa yang akan kita lihat kinerjanya ini sudah gabungan dari sistem pradeteksi dan juga sistem pendeteksinya. Kemudian di sini diinformasikan pula bahwa sinyal baseband itu memiliki ya frekuensi pemodulasi maksimum 15 kHz. Ditransmisikan dengan modulasi FM dengan indeks modulasi betanya adalah 5 dan frekuensi intermediate-nya ada di 10,7 MHz. Nah, ini sebenarnya gabungan ya soalnya ya. Kalau kalian perhatikan soal ini adalah gabungan. Yang pertama dia tanyakan adalah apabila sinyal yang diterima mempunyai frekuensi carrier 100 MHz, yang ditanyakan adalah tentukan frekuensi lokal osilator yang mungkin digunakan di sistem penerimanya. Ya. Jadi yang ditanyakan, kalau misalkan di sini nih, ya, ini frekuensinya ternyata frekuensi yang masuk di sini, kalian lagi pas dengar-dengar radio nih ya, zaman ini di 100, kenapa dia tutup terus? Ini ada di 100 MHz. Ya. Ini kira-kira frekuensi lokal osilatornya berapa? Kalau nanti yang di sini, ya, di sini FIF-nya adalah 10,7 MHz. Ini soal yang pertama. Yang kedua, tentukan lebar pita bandwidth penguat IF yang diperlukan untuk menangani sinyal FM tersebut. Yang ketiga, tentukan daya sinyal pada input system yang dinyatakan dengan SIN dalam dBm agar carrier to noise ratio di keluaran penguat IF ya, carrier to noise ratio-nya itu sama dengan 17 dB atau di sini sudah diinformasikan ya 50 kali penguatannya gitu ya. Yang keempat yang diminta adalah S2N dalam satuan dB. Ya, beda ya, dBm sama dB. Ingat ya, dB itu perbandingan daya. dBm atau dBw itu adalah nilai satuan daya dalam desibel. Ya, berbeda. Di output system. Yang diminta di sini hitung S2N di output system. Jika sinyal masukan seperti yang tercantum pada poin C. Nah, boleh ada yang bisa menjawab untuk yang A, gimana? Ayo dicoba, ini sekalian latihan menjawab soal, karena ini melingkupi FM kan ya, A, B. Ini berarti kita bahasnya masih materi FM, belum bahas kinerja. Siapa yang mau coba menjawab? Nanti saya persilakan untuk coret-coret di slide ini. Siapa? Bagaimana? Ada yang mau mencoba? Kalau di frekuensi RF-nya 100 MHz, kemudian frekuensi intermediate-nya di 10,7, kira-kira lokal osilator yang digunakan berapa? Gimana kemarin carinya?
Gimana? Saya pengen tahu nih. Baik, cancel. Ada Satya Adi? Ada Satya Adi nggak? Satya Adi nggak ada, nggak hadir? Arya, ada Arya? Arya? Ada, Bu. Oke, Arya. Arya hadir, berarti gimana Arya? Menurut Arya untuk persoalan kita yang poin A. Kalau di frekuensi RF-nya 100 MHz, kemudian frekuensi di intermediate-nya diharapkan di 10,7 MHz, maka kira-kira lokal osilator yang bisa kita gunakan itu berapa? Gimana cara mencarinya? Yang lain boleh Arya Arya dulu, tapi saya pengen tahu nih Arya gimana nih Arya? Boleh lihat materi yang sebelumnya. Kalau sudah punya materi PPT yang lalu ya, tinggal dibuka aja gimana caranya atau bahasan kita. Kemarin perasaan saya pernah nih bahas ini ya. Ini kira-kira gimana? Silakan Arya. Gimana? Arya? Bentar, Bu. Oke, mungkin saya kasih clue nih Arya. Kalau misalkan nih ya, misalkan frekuensi lokal osilatornya itu lebih besar dari FRF, maka kira-kira lokal osilatornya berapa nilainya? Ingat? Saya kasih clue lagi nih. Bahwa ketika kita bahasnya ada satu mixer, maka keluarannya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya kan? Benar? Penjumlahan dan pengurangan tentang frekuensinya. Kita menjadikan adanya translasi frekuensi ya dengan mixer tadi. Frekuensi kita sinyal X misalnya dengan lokal osilator Y, maka itu pasti akan output dari mixernya pasti akan berubah gitu ya. Itu ada penjumlahan dari X dan Y dan juga ada pengurangan dari X dan Y. Nah, silakan. Sekarang kita punyanya lokal osilator. Misalkan asumsinya di sini lokal osilatornya lebih besar dari RF. Frekuensi RF, maka lokal osilatornya kira-kira berapa nilainya? Gimana Arya? Bisa? Arya? Gimana Arya? Bisa nggak Arya? Arya? Tadi RF kurang FOSC ya, Bu? RF? Kalau misalkan saya asumsikan bahwa mana salahnya? Nih, kita asumsikan bahwa lokal osilatornya lebih besar dari FRF, maka lokal osilatornya berapa nilainya?
Gimana? FRF ditambahkan dengan FOSC. FEF. Ya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini, ketika punyanya RF-nya di 100 MHz, kalau kita asumsikan lokalnya itu lebih besar dari RF, maka kita akan dapatkan nilainya sebenarnya adalah frekuensi radionya ditambahkan dengan frekuensi intermediate-nya. Berapa? 110,7 MHz. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 110,7, di sini ada 100, maka yang bisa kita dapatkan di sini adalah 210,7 dan 10,7. Oke. Kalau kita punyanya lokal osilator yang kurang dari RF, ada Syahda? Syahda ada? Hadir, Bu. Oke, Syahda ada. Sekarang gimana Syahda? Kalau sekarang kita asumsikan bahwa lokal osilatornya itu rentang frekuensinya lebih kecil dari rentang frekuensi RF, maka berapa nilainya? Tunggu sebentar, Bu. Lebih kecil. Sebentar, Bu. Oke. Gimana? Kalau pada kondisi lokal osilatornya nilainya lebih besar dari frekuensi radio RF ya, maka kita nyatakan bahwa lokal osilatornya itu adalah FRF ditambah FIF. Besarnya adalah 110,7 MHz. Nah, sekarang kalau misalkan lokal osilatornya kurang dari frekuensi radio, gimana? Berapa besarnya? Dikurang, Bu ya? Iya, dikurang sama apa? Apa sama apa yang dikurangi? FRF itu dikurang dengan FPF, Bu. Iya, FRF dikurangi dengan FIF. FIF. Jadi besarnya berapa? Di situ FRF. 100 dikurangi 10,7, Bu. Iya. Besarnya adalah 89,3 MHz. 89,3 MHz. Jadi kalau misalkan di sini saya ganti nih ya. Ini bukan lagi 110, tapi saya pakainya 89,3. Maka ketika kita ada satu sinyal yang masuk ke mixer rentang frekuensinya 100 MHz, kemudian lokal osilator kita gunakan 89,3, maka di sini akan ada translasi frekuensi ke penjumlahan sama pengurangan. Besarnya di sini menjadi 189,3 MHz. Yang satunya lagi adalah 100 dikurangi 89,3, yaitu 10,7 MHz. Jadi kalau misalkan ditanya soal yang pertama, apabila sinyal yang diterima mempunyai frekuensi carrier 100 MHz, tentukan frekuensi lokal osilator yang mungkin, maka dapatnya 2. Kalau kondisi
lokal osilatornya lebih besar dari frekuensi radio, kita pakai yang ini. Tapi kalau lokal osilatornya kurang dari RF, kita pakainya yang ini. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Bu. sekarang kita lanjut ya ke poin B. Baru masuk yang soal C sama D-nya, yang bagian kinerja kan C sama D ya, kalau misalnya kita lihat. A sama B ini masih ada hubungannya sama informasi awal di kita belajar FM kemarin ya. Nah, ini yang B, tentukan lebar pita bandwidth penguat IF yang diperlukan untuk menangani sinyal FM tersebut. Gimana caranya? Informasi apa dari soal ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung bandwidth? F-nya ya, Bu. Siapa tadi yang berbicara? Saya Krisna, Bu. Krisna. Oke. Krisna, gimana Krisna? Persamaan bandwidth-nya jadi gimana? Ada deltanya nggak, Bu? Deltanya nggak dikasih tahu. Tapi kita ada juga pakai beta. Nah, iya, kita bisa pakai beta. Gimana Krisna? Bahwa persamaan bandwidth sinyalnya untuk poin B ya. Bandwidth itu bisa kita nyatakan dari 2 FM beta plus 1. Ya kan ya? 1. Nah, dari sini yang bisa kita gunakan informasi di soal kita itu apa saja yang ada? Bahwa frekuensi pemodulasi maksimumnya di 15 kHz. Ya. Maka otomatis kita ngambilnya yang ini nih. FM-nya 15 kilo. Betanya juga sudah diberitahu bahwa indeks modulasi dari modulasi FM ini di 5. Berarti kita akan dapatkan di sini bahwa bandwidth-nya adalah 2 kali 15 kali 6. Ya, berarti kita punya 180. Benar? Atau benar nggak? Benar, Bu. Bahwa ini bandwidth kita adalah 180 kHz. Ya. Kalau sinyalnya di sini ya bandwidth-nya juga pasti akan meliputi semuanya ya, informasi ini yang kita gunakan. Ini adalah persamaan dari menghitung bandwidth dari Carlson kan ya? Jadi diingat ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke C. Yang ke C, informasinya adalah tentukan daya sinyal, masukkan sistem SIN di sini dalam dBm agar carrier to noise ratio di penguat IF-nya itu sama dengan 17 dB. Ya. Maka di sini penguat IF-nya di sini. Ya. Penguat IF-nya ya sama ya. Agar di sini dinyatakan bahwa penguatnya adalah resonannya 17 dB. Tinggal dicari. Gimana caranya? Yang bisa kita nyatakan bahwa S to N di sistem pradeteksi kan ya ini ya. Berarti ini adalah daya sinyal dibagi dengan kali bandwidth. Iya kan? Ini adalah daya sinyal, ini adalah daya noise. Informasi yang kita dapatkan juga di soal, yang pertama adalah yang ini, rapat spektral daya noise, ya, K kali TA plus TES itu adalah 2 kali 10 pangkat 19. K kali TA plus 2 kali 10 pangkat minus 19 watt
per hertz. Ini rapat spektral daya. Ini rapat spektral daya. Berarti sebenarnya K kali TA itu sebenarnya adalah nilai eta ini. Ya, berarti tinggal dimasukkan saja. Tadi dikatakan bahwa S2N di sistem di penguat pradeteksinya diminta 17 dB. Ya. 17 dB tadi kalau misalkan di numerik berapa tadi dapatnya? Ayo. Gimana, masih ingat caranya? Ada Matilda? Matilda ada? Hadir, Bu. Oke, Matilda. Kalau misalkan saya punya 17 dB, Matilda, maka berapa dalam numerik S2N-nya? Gimana cara nyarinya? Jadi S2N-nya dinyatakan 17 dB. Dalam numerik berapa? 50. Bukan, Bu. 50. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Kalau dari soal ya, memang kelihatan. Dari soal mau menyatakan 50 di sini ya. Cuman saya pengen mengingatkan kembali, refresh kembali. Ini 17 dB, ini didekati bahwa dia penguatannya sampai 50 kali. Ya. Dari mana dapatnya? Sebenarnya dapat 50 tadi dalam numerik. Caranya gimana? Masih ingat, Matilda? Nilainya sebenarnya didapatkan dari apa? 10 pangkat 17 dibagi 10. Pangkat 17 per 10, Bu. Ini dapatnya sekitar 50,18. 50,11. Atau tadi Ya, di soal sudah dinyatakan 50 besarannya. Ya. Nah, yang kita gunakan adalah yang mana di sini? Yang 17 atau yang 50 dalam perhitungan ini? 50, Bu. 50. Terima kasih, Matilda. Berarti yang kita gunakan di sini adalah 50 ya. 50 sama dengan SI eta kali bandwidth. SI-nya berarti 50 kali eta kali 50 kali 2, 10 pangkat minus 19 kali atau 1,8 kali 10 pangkat 5. 1,8 kali 10 pangkat minus 12. Benar? Kan 50 kali 2, 100. 180 ini adalah bandwidth yang output dari sini kan ya? Penguat IF-nya. Penguat IF di sini pasti akan mengambil keseluruhannya, masih 180 kHz. Bandwidth inilah yang kita gunakan untuk perhitungan daya noise. Ya, daya noise-nya di sini adalah eta kali B. B-nya berarti 180 kHz atau 1,8 kali 10 pangkat 5. Kemudian rapat spektral dayanya 2 kali 10 pangkat minus 19. 50-nya penguatan. Berarti kita dapatkan di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 19 kali 10 pangkat 7. Berarti kita dapatnya 10 pangkat minus 12.
Tinggal kalian konversi ke dalam dBm. Nah, kalau ini dalam watt, maka yang kalau saya pengen dapatnya dalam dBm, maka ini saya lakukan konversi ke berapa nih sama dengan ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus berapa? Miliwatt. 10 pangkat minus berapa jadinya? Ada yang bisa jawab? Kalau dari watt ke miliwatt? 9. Oke. 9, Bu. 9. Nah, yang inilah yang kalian konversi untuk dapat yang desibel M atau dBm-nya. Nilai yang inilah yang kalian konversi untuk dapat dBm-nya. Nah, dapatlah nilai SI-nya. Kemudian baru masuk kita ke soal yang ke D. SI-nya sudah dapat. Sekarang yang diminta adalah hitung S2N di output di titik A. Karena dimintanya di sini di keluaran sistem. Keluaran sistemnya di sini di titik A-nya. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Persamaannya ini. Bahwa S2N di titik output D modulator itu sama dengan 3/2 dikalikan beta kuadrat dikalikan SI dibagi eta FM. Sehingga di sini kita akan peroleh S2N di titik output atau di titik A ya, output demodulator. Ini sebenarnya adalah 3/2 kali beta kuadrat SI eta kali FM. Ini tinggal kita masukkan ya. Benar ya? Nggak salah. Nanti tinggal dimasukkan saja. Berapa nilainya? Kalau yang kita ingin hitung di sini adalah dalam dB ya, ini juga berarti kan kita hitungnya daya noise-nya juga dalam watt kan ya, satuannya di sini juga dalam watt per hertz. Maka kita ubah lagi, kita gunakan adalah persamaan yang ini, nilai yang atas ya. Jadi di sini 3/2 5 kuadrat, SI-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 19. Ininya FM-nya berapa? Ini adalah 15 10 pangkat 3. Ya. Tinggal dicari. 15 kali 2 itu adalah berapa? 15 kali 2. 30. Berarti kita punya di sini 10 pangkat minus 19 kurangi 4. 15. Ya. Kemudian ini coret sama ini. Tinggal 10 pangkat 3. Naik ke atas kan ya. 10 pangkat 3. Berarti kita punya di sini 25/2 kali 1,8 kali 10 pangkat 3. Silakan dicari berapa besarnya. Kemudian konversi dia ke dalam desibel. Maka kita akan peroleh S2N di titik A. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Bu. Oke, terima kasih. Ini ada yang ingin diskusikan kembali terkait materi kita selain kinerja FM ya, ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan.
Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Baik, saya coba kalau gitu belum ada pertanyaan ya. Saya coba soal-soal ya. Kalau begitu, saya ambil dari nggak di sini. Nah, bisa saja. Ya, ini kalau kalian perhatikan ini tahun 2009. Berarti kalian kelas berapa? SD. Ya, ini soalnya ya. Ini saya ambil soal tahun 2009. Dulu masuknya kalau dulu kinerja AMFM tuh di tahun itu masuknya di materi UAS ya. Nah, boleh lihat di sini bahwa ini juga soal tentang receiver FM. Kalau kalian perhatikan ya nggak jauh-jauh beda model-model soalnya untuk yang kinerja itu pasti umumnya akan meliputi digabung gitu ya dengan sistem pradeteksi dan juga sistem deteksinya. Jadi kalau dilihat di sini ini adalah sistem penerima FM ya. Kemudian di sistem pradetnya itu ada saluran koaks, kemudian ada RF amplifier, ada mixer BPF, kemudian ada IF amplifier dengan gain masing-masing dan juga dengan thermal noise equivalent system masing-masing. Otomatis akan mempertimbangkan noise figurnya total seperti apa juga bisa diketahui ya, atau thermal noise equivalent system keseluruhan juga bisa dihitung. Nah, kalau memperhatikan dari sini ya,
Kalau kalian perhatikan di sini soalnya diketahui di sini ya bahwa demodulator FM memiliki C to N carrier to noise rasionya ya itu di 13 dB. Kemudian frekuensi maksimum pemodulasinya itu ada di 20 kHz. Receiver dinyatakan bahwa dia menangkap sinyal FM ya, dengan deviasi frekuensi FM-nya 20 kHz dan frekuensi pemodulasinya 10 kHz. Nanti pasti bingung nih kalau kayak begini. Kayak main-main. Ada frekuensi maksimum pemodulasi 20 kHz, kemudian di sini ada frekuensi pemodulasi 10 kHz. Nanti yang digunakan pakai perhitungan yang mana gitu ya. Nah, bingung. Nah, yang diminta di sini hitung daya sinyal di titik A agar C to N di output mixernya di main-main ya, pokoknya di output mixer di titik D itu 20 dB. Ditanya nih berapa daya sinyal di titik A. Kemudian yang B, hitung daya sinyal di titik A agar S to N ya ini sebesar 40 dB. Kemudian hitung S to N di output demodulator. Kalau C to N di output mixer D ya, di output mixer 20 dB. Jadi kalau kalian perhatikan A, B, C ini nilainya mungkin SI-nya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi harus mencari manual satu-satu, jadi nggak saling berhubungan. Kalau soal contoh yang di slide tadi kita bisa menggunakan hasil yang B pakai di C gitu ya. Yang di C digunakan juga di D. Tapi kalau soal yang di sini ini beda-beda nih. Karena A dan B itu pertanyaannya sama-sama mencari daya sinyal di titik A, tapi kondisinya berbeda. Yang pertama C to N di output mixer ya 20 dB. Kemudian di output demodulator yang B-nya 40 dB. Ya. Yang C itu kasus khusus di mana C to N di mixernya 20 dB. Mungkin kita bisa pakai nih kalau yang A ya untuk yang C. Karena kondisinya sama-sama C to N di output mixernya 20 dB. Jadi kita bisa gunakan SI-nya, SI awal ya. Mungkin kita bisa digunakan. Ini adalah contoh soal. Yang harus kalian hitung pertama adalah kalau misalkan untuk soal yang pertama, berarti yang dilihat hanya mempertimbangkan saluran koaks, kemudian RF amplifier, dan juga mixer BPF. Karena soal yang diminta tadi ya, hanya sampai sini. Yang ini yang A. Ya. Jadi mempertimbangkannya salurannya pradeteksinya sampai di sini. Yang harus dihitung dulu apa? Thermal noise equivalent system. Ya. Masih ingat gimana cara mencari thermal noise equivalent system? Ayo. NF min 1 Mm-mm. kali 290. Kali 290. Kalau misalkan ini nih, ya, ini kita punya loss saluran koaks ya,
kemudian punya yang RF amplifier, punya mixer. Berarti kita punya 3 sistem yang saling terhubung secara cascade, serial, gitu ya. Maka thermal noise equivalent sistemnya persamaannya menjadi apa? Kalau untuk satu kan kayak begini aja ya, atau total ya, ini juga bisa. Kalau ini adalah NF total ya kita bisa langsung begini. NF minus 1 kali 290. Nah, mencari NF totalnya gimana caranya? NF totalnya menjadi bagaimana? Cara mencari noise figure total dari sistem cascade? Ayo. Seperti apa caranya? Hmm. Gimana caranya? Persamaan rumusnya menjadi seperti apa? Kalau untuk F itu F1 Hmm. ditambah F2 kurang 1 dibagi G1 ditambah F3 kurang 1 dibagi G1 G2. Gitu. Oke. Jadi kalau memang kalian pengennya langsung mencari noise figure, ya jadi tentukan saja langsung noise figure-nya. Untuk saluran koaks, loss sama dengan 6 dB. Noise figure-nya berapa? Gimana cara kita mencari noise figure? Di sini. Pada kondisi saluran koaks dengan loss 6 dB. Kalau loss-nya 6 dB berarti gain-nya berapa? Gain-nya minus 6 dB ya. Minus 6 dB. Berapa nih? Gimana caranya? Kalau saluran koaks itu loss-nya 6 dB. Ini gain-nya berarti minus 6. Ya, minus 6 dB. Tinggal dirubah ke numerik. Yang 1. Ini gain 2-nya 33 dB. Tinggal dirubah dalam numerik. Ini juga gain-nya 23 dirubah dalam numerik. Baru nanti kita bisa gunakan ini. Nah, dalam kasus bahwa dia adalah peredam, kalau loss berarti peredam ya, bukan penguat. Kalau loss berarti dia peredam. Dalam kasus dia peredam, maka noise figure itu akan sama dengan noise figure-nya akan sama dengan besar loss-nya. Ya, ini. F1-nya ini berarti sama dengan loss-nya 6 dB. Tinggal masukkan nanti besarnya berapa. Tapi bukan yang dalam dB-nya ya, tapi dalam numeriknya. Kalian konversi dulu nilai ini dalam numerik. Berarti F2-nya juga sama. Konversi 33 dB dalam numerik dikurangi 1 dibagi dengan gain punya saluran koaks. Ini loss yang diketahui, yang gain-nya berarti minus 6 dB. Ubah dulu dalam numerik. Juga sama. Barulah dapat noise figure total ya. Noise figure total. Baru dapat nanti thermal noise equivalent system total di sini. Untuk apa saya dapat noise ini thermal noise equivalent? Kita mau cari daya noise. Di sini kita pengennya tadi S to N ya, atau carrier to noise ya. Di sini disebutnya carrier to noise. Di titik D. Ini adalah SI eta kali FM. Itu. Jadi yang di sini yang kita gunakan SI sama dengan C to N
di titik D dikalikan eta dikalikan Fm. Ini bandwidth kan ya? Ini bandwidth salah. Ini bandwidth. Sampai di sini. Bandwidth apa? Bandwidth sinyal FM-nya. Bahwa di sini kita punya deviasi frekuensi 60 kHz, punya frekuensi pemodulasi 10 kHz. Maka bandwidth kita sebenarnya adalah 2 kali apa? FM plus delta F. Ya kan ya? 60 tambah 10, 70 kilo kali 2, berarti 140 kHz. Nah, ini masukkan ke sini. Etanya, ini adalah T antena ditambah dengan thermal noise equivalent sistem total yang kalian peroleh dari sini. Masukkan ke sini. Nah, dapat yang poin pertama. Begitu juga untuk yang lainnya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya buka dulu sebentar. Sebentar, tadi mau. Pak, tadi dihapus. Oke, saya buka dulu bagian yang ini ya. Tadi di salah satu bahasan kita minggu ini sebenarnya adalah figure of merit gitu ya. Figure of merit ini sebenarnya menentukan kinerja noise pada penerima gitu ya. Perbandingan yang akan kita lihat di sini figure of merit sebenarnya menyatakan perbandingan level daya sinyal di titik output gitu ya dibandingkan dengan daya sinyal di titik inputnya gitu ya. Nah, kalau untuk figure of meritnya titik AM seperti ini ya, AM SSB, AM DSB SC itu figure of meritnya sama dengan 1, AM DSB FC untuk sinyal pemodulasi tunggal, maka kita menyatakan dengan besaran ini. Nah, kalau untuk FM di sini nggak ada ya. Yang tidak menyatakan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada akhirnya kalau untuk melihat perbandingan S2N di output demodulator sama inputnya berarti yang masukkan demodulatornya adalah S2N di keluaran dari pradetektornya. Kalian bisa menghitung S2N-nya seperti apa. Gitu ya, tinggal dibandingkan saja kinerjanya bagaimana menghitung figure of merit-nya. Ini adalah materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau didiskusikan? Tutupkan lagi. Punten Bu, mau nanya. Oke.
Bu, ada contoh soal gitu nggak Bu sama pembahasannya? Contoh soal dengan pembahasan. Iya, yang udah jadi di PDF gitu Bu, biar kita mudah pelajarinnya Bu. Nggak ada sih kayaknya. Punya saya, ntar saya lihat dulu masih ada nggak yang lama-lama ya. Tapi lama-lama itu soalnya zaman dulu banget ya. Kayak tadi yang saya tanya tahun 2009, 2008. Meski sebenarnya tipe-tipenya yang mirip-mirip aja. Sebentar. Kalau yang baru-baru untuk yang mata kuliah Siskom 1 kurikulum 2020 kan baru mulai tahun ini sama kemarin ya, tahun lalu ya. Baru dua kali pelaksanaan sebenarnya kalau yang berdasarkan kurikulum baru. Nah, soalnya kalau misalkan kalian kemarin ikut bahasan yang lab, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Yang tahun lalu ya. Saya nggak bisa, ini sih nggak nyimpen, maksudnya nggak nyimpen keseluruhan soalnya cuma soalnya aja kadang-kadang jawabannya nggak kesimpan gitu. Seringnya seperti itu. Oke. Kalaupun saya simpan kadang-kadang saya lupa password untuk ini untuk akses soal saya sendiri, saya suka lupa. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti saya lihat dulu buka nggak ya. Bentar. Niatnya mau buka tapi lupa. Oke. Nah. Tapi kalau misalkan ngelihat seperti ini, saya nggak rekomen untuk saya share sih. Karena apa? Kalian cenderung hanya untuk melihat saja tapi nggak mau coba. Sekali lagi kalau misalkan apa namanya Siskom, kemudian RL, kemudian kalkulus yang modenya adalah mode hitungan gitu ya. Kalau nggak punya sense latihan, itu sulit kata saya. Sulitnya apa? Kalian nggak agak lama untuk ngerjainnya. Kalaupun dapat contoh yang mirip-mirip gitu ya, tapi kan angka mungkin susunan juga berbeda gitu ya. Kadang-kadang jadi bingung nanti dapatnya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh sistem pradeteksi ya. Ini kalau misalkan yang dikerjain seperti ini. Yang modelnya sama-sama aja kalau kalian sudah paham intinya gitu ya, bahwa bagaimana cara mencari noise figure total dari sistem cascade, maka bisa langsung memasukkan nilainya. Menghitung daya noise dan sebagainya. Ya. Ini kalau posisinya berbeda. Ini soal yang ini adalah hitung noise figure di sistem pradeteksi, kemudian yang di titik C, kalau LNA-nya diletakkan dirubah posisinya di sebelahnya koaks gitu ya, terjadi apa? Nah, kalau kita lihat di sini pada posisi pertama itu noise figure yang kita dapatkan itu ada di 3,65 ya untuk proses pertama. Ya, noise figure kita ada di 365. Setelah posisi koaksnya kita pindah gitu ya. Ke depan, LNA-nya di samping gitu ya, yang di samping koaksnya, maka kita dapatkan noise figure-nya jadi meningkat gitu ya, noise figure-nya menjadi 8 yang tadi sebelumnya ada di 3,65. Ketika noise figure itu meningkat, maka sebenarnya dia akan menyebabkan thermal noise juga meningkat, otomatis akan meningkatkan level daya noise. Nah, sehingga kalau kita bandingkan lagi dengan kinerja sistem itu adalah membandingkan level daya sinyal terhadap level daya noise, maka otomatis dengan level daya sinyal yang sama, hanya susunan sistem kita ubah, kita menjadikan sistem kita akan mendapatkan level daya noise yang berbeda. Ya, jadi dalam kasus ini yang ingin ditunjukkan adalah tujuannya kalian tahu mana posisi susunan yang terbaik. Ya, yang paling baik yang mana? Yang punya thermal noise equivalent sistemnya rendah atau noise figure-nya rendah atau daya noise-nya pada akhirnya juga ikut terendah. Ya, di sini untuk soal pertama ini dikatakan bahwa yang paling baik adalah sebenarnya sistem pertama karena dia punya
noise figure yang lebih kecil. Sehingga S2N-nya pasti akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan sistem pertama. Gitu ya. Ini untuk FM. Hanya perbandingannya seperti itu. Nah, ini karena zaman tahun 2011 masuknya ADC di UAS ya, ini soal UAS. Mungkin seperti itu ya. Untuk materi kita hari ini, saya berharap kalian bisa belajar secara mandiri, baik dari slide yang sudah saya sharekan di LMS atau slide template yang memang sudah ada di awal juga ya di LMS, juga latihan-latihan soal. Nah, untuk sistem pradeteksi, sistem kinerja AM dan FM akan saya beri tugas dalam satu komposisi saja, gitu. Nanti dikumpulkannya di tugasnya FM ya, nanti saya beri linknya setelah saya masukkan link tugasnya. Ini untuk menguatkan latihan saja, gitu ya. Materi ujian itu melingkupi keseluruhan yang sudah kita pelajari ya. Kurang lebih ada 4 esai dengan 20 pilihan ganda. Jadi esainya itu akan kalian akses di LMS. Kemudian untuk pilihan ganda kita akan menggunakan di luar LMS, takutnya LMS-nya pas diakses berbarengan malah jadi down gitu ya, nggak bisa diakses. Baik, saya cukup panggil dulu ini teman-teman. Ada Nasrullah Pandu. Ada, Bu. Ada Iza, ada. Hadir, Bu. Pandu Wirakusuma ada? Nggak ada. Zahran? Hadir, Bu. Faris Faiz ada? Hadir, Bu. Cynthia ada ya? Cynthia ada? Ada, Bu. Hadir, Oke, Bu. tadi dipanggil, soalnya tadi kalau nggak salah sempat masuk lagi. Iya, Bu. Fajar Anugrah ada? Hadir, Bu. Oke. Kristal? Hadir, Bu. Fariski? Hadir, Bu. Kemudian Satya Adi Wicaksana? Hadir, Bu. Tadi kenapa dipanggil nggak jawab? Nggak dengar tadi, Bu. Baru ini, Bu, sama temen tadi. Ditanyain kemana. Emang sambil tidur? Enggak, Bu. Sambil jalan-jalan? Sambil Enggak juga, Bu. game? Terus Enggak, apa Bu. dong? Bu. Nggak, tadi emang kedengeran, Bu. Oke, Aisyah? Hadir, Bu. Oke. Ilham Jauhari? Ilham? Oke, nggak ada. Grace? Hadir, Bu. Raffi Muhammad Mahrus? Hadir, Bu. Al-Taharik? Hadir, Bu. Rika Jessica? Hadir, Bu. Bella? Hadir, Bu. Afan? Afan nggak ada. Nabila ada? Hadir, Bu. Matilda ada. Richard ada, Richard? Hadir, Bu. Oke, Nurul? Hadir, Bu. Putra Andika Kusuma? Hadir, Bu. Fatma ada ya? Hadir, Bu. Iya, ada. Raihan Ferdi? Hadir, Bu. Yusuf Rafli? Hadir, Bu. Ijlal Fajari? Saya, Bu. Aldo Faiz? Hadir, Bu. Fahri Muhyiddin? Nggak ada. Putu Ayu Felita? Maaf, Bu. Tadi Muhammad Yudi ada, Bu. Siapa? Muhammad Yudi. Muhammad Yudi. Ya, Bu. Muhammad Ilham Jauhari. Saya belum manggil Muhammad Yudi nih. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ini yang mana nih?
Muhammad Yudi belum ya. Muhammad Yudi ada. Fahri ada, Fahri tadi nggak ada ya? Putu Ayu? Hadir, Bu. Oke, Dafa Ulhak ada ya? Hadir, Bu. Arsatila, Hadir, Bu. Akbar Putra, Hadir, Bu. Azmi Fasya, Hadir, Bu. Fajar ada. Baik, terima kasih. Tapi saya minta di-on-kan dulu sebelum saya leave. Bu, saya nggak dipanggil, Bu. Siapa? Coba. Fajar barusan. Yang paling Fajar. bawah. Ada, Bu, ya? Fajar mana Fajar? Paling bawah, Bu. Fajar ada, udah dihadirkan Fajar. Ini Bu, juga saya- nggak dipanggil, Bu. Siapa? Saya pandu. Siapa yang belum dipanggil? Coba. Siti Hadijah Manap, Bu. Siapa yang pertama? Siti Hadijah Manap. Siti Hadijah. Siti Hadijah sudah saya hadirkan. Saya Bu, Muhammad Pandu Bu. Muhammad Pandu tadi dipanggil nggak jawab soalnya. Ketiduran dikit Bu. Tuh, kan. Kuliah sambil tidur gimana tuh? Asal Iya. jangan pas ujian tidur ya. Iya Bu. Kalau ujian pas tidur nanti bagus juga nilainya tidur dia. Kemudian pilih mana? Afan Dahaki belum juga, Bu. Afan udah saya panggil. Pasti tidur juga. Iya Bu. Tuh. Ini pada tidur semua, emang suara saya buat meninabobokan kalian. Kemungkinan Bu ya. Nggak tahu juga sih. Awal-awal masih bisa ngikutin Bu. Cuma aduh, ngantuk Bu. Ya jangan sampai inilah ya. Saya minta kalian tetap fokus aja ya. Kuliah. Emang kuliah online nggak nyaman sih ya. Ada sih nyamannya gitu ya. Kalau misalkan nggak perlu ke kampus itu bilangnya gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya delivery materi memang akan lebih nyaman kalau kita langsung ini ya berinteraksi dengan aktif gitu ya. Kalau misalkan interaksinya nggak aktif ya kita butuh waktu lagi, nyiapin waktu lagi untuk kembali mengulang. Minimal ketika kalian ikut on ketika belajar, pas saya nyampein walaupun belum paham gitu ya, tapi ketika baca lagi itu, oh ini loh yang dimaksud. Tapi kalau misalkan enggak apa namanya, enggak ikut tadinya, enggak ini, pas belajar lagi ya tempat tanya-tanya lagi, ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, butuh waktu yang lebih lagi. Ilham tadi nggak ada ya? Ilham Jauhari nggak ada ya? Buat yang lainnya sudah saya. Fahri ada Fahri tadi? Fahri Muhyiddin nggak ada ya? Oke. Oke. Baik. Saya ambil screenshot-nya. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Selamat belajar karena ujiannya juga berarti sudah terjadwal ya di Igresias. Di jam berapa? Jadwal ujian? Udah lihat belum? Tanggal 9, Bu, kalau nggak salah. Tanggal 9 atau tanggal 10? Saya salah ngasih. Tanggal 10, Bu. 10, soalnya soal belum saya kasih. Jam setengah 11, Bu. Soalnya belum saya kasih. Nih saya harus kasih soal ke Prodi. Jadwal ujian ya. Coba kita lihat-lihat jadwal ujian. Oke. Siskom. Oke, 10 November jam setengah 11 ya. Jadi mungkin nanti akan saya share juga aturan untuk ujiannya. Ketika ujian, mohon maaf sekali, kalian harus mengusahakan yang terbaik. Kalau misalkan sampai ada kendala ketika pelaksanaan, misalkan hujan deras dan sebagainya gitu ya, sampai misalkan jaringan rusak, jaringan agak jelek ya,
apa mau dikata. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang masih memungkinkan, posisinya adalah kamera harus on, ya. Ada 2. Jadi istilahnya nanti ada kamera yang memang memperlihatkan kalian bekerja, gitu ya. Kelihatan kalau kalian kerja di depannya, bagaimana mengerjakannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga materi kita setengah semester ini bisa dipahami dengan baik ketika nanti tanggal 10 kalian diujiankan. Sehingga dapatnya bagus-bagus semua ya. Saya harap nilainya baik semua, bisa lulus semua, harapannya seperti itu. Itu saja dari saya. Saya izin untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.